Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uts rahmatan lil alamin. Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi kajian kita. Apa yang telah kita baca tadi berkaitan dengan masul mushaf. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu masul mushafi, mengusap mushaf. Apakah disyaratkan untuk berwudu ataukah tidak? Maksudnya, apakah wajib berwudu? Apakah wajib berwudu ketika kita menyentuh mushaf ataukah Al-Quran ataukah tidak wajib? Dan maka berkata Allah Ta'ala, hal hadhihi taharatu syartun fi masjid mushafi amla. Apakah taharah ini, taharah ini maksudnya apa? Adalah wudu, berarti hadas kecil. Itu syarat daripada mengusap mushaf ataukah tidak? Fa dhahaba Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i. Maka berpendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad. Seperti kebiasaan beliau, lebih banyak tidak menunjukkan pendapat daripada Imam Ahmad dan juga Imam Ahmad. Berarti 4 mazhab. Jumhur 4 mazhab berpendapat ila annaha syartun fi masjid mushafi, bahwasanya wudu itu adalah syarat untuk menyentuh mushaf. Berarti wajib antum berwudu sebelum menyentuh mushaf. Dan ini pendapat daripada 4 mazhab jumhur ulama. Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, kemudian juga siapa? Mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanabilah mewajibkan untuk berwudu sebelum menyentuh mushaf. Kemudian dia mengatakan wa dhahaba ahlu dzahiri ila annaha laysat bi syartin fi dzalika. Dan ulama-ulama Zahiriyah, ahlu Zahir, siapa? Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya, maksudnya yang dalam mazhab Zahiriyah, yang dari siapa? Abu Dawud Az-Zahiri. Mereka berpendapat bahwasanya taharah ataupun wudu bukan syarat dalam menyentuh mushaf. Berarti di situ ada 2 pendapat para ulama, jumhur ulama dengan Zahiriyah. Kemudian beliau mengatakan, sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan masalah ini, apakah menyentuh mushaf disyaratkan berwudu atau tidak? Ikhtilafhum sababu fi ikhtilafihim, dan sebab perselisihan mereka adalah taraddudu mafhumi qaulihi ta'ala. Itu taraddud, simpang siuran mafhum ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Baina an yakuna al-mutahharuna hum banu Adam wa baina an yakunu humul malaikatu wa baina an yakuna hadzal khabaru mafhumuhu an-nahyu atau mafhumuhu an-nahyu wa baina an yakuna khabaran la nahyan. Sebab perselisihan mereka adalah taraddud mafhum. Bagaimana yang untuk terjemahan? Anda mencarikan kalimat terjemahan yang terbaik untuk lafaz taraddud mafhum. Berbilangnya Pak Muhammad, berbilangnya pemahaman, atau kalau tadi itu yang bilang berbilangnya pemahaman berkaitan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh dia kecuali orang-orang yang disucikan. Dan ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqiah. Coba antum lihat dalam surat Al-Waqiah ini, antum untuk memahami ayat ini, antum harus kembali kepada surat Al-Waqiah
dari ayat 77 kalau saya tidak salah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, ya, apa? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an yang karim. Fi kitabil maknun, di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Baik. Fi kitabil maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah dia disentuh, ya, kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Baik. Antum sudah lihat ayatnya? Ya, antum supaya pahami secara totalitas ayat ini, antum kembali pada ayat pada surat tersebut. Ya, ini berbicara tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Baik. Ya, saya ulangi. Dalam ayat tersebut Allah berkata, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an fi kitabil maknun, yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yamassuhu illa mutahharun, tanzilun min rabbil alamin, yang diturunkan daripada Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta. Baik. Ya. Jadi perselisihan pendapat para ulama masalah ini kembalinya kepada apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-79 dari surat Al-Waqiah. Ya, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah apa? Dia disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Baik, di situ ada domir kata dia. Ya. Bisa dipahami? Baik. Di sini beliau, ya, wa baina ayatuna mutahharuna hum banu Adam. Ya. Atau yakunu humul malaika. Baik, perhatikan. Sebenarnya di sini beliau tidak disebutkan dalam kami. Baik, saya tambahkan dulu. Pertama, khilaf yang pertama adalah kembalinya domir. La di situ pada firman Allah, la yamassuhu hu. Baik. Bisa dipahami? La yamassuhu. Antum lihat. Antum sudah lihat dalam Al-Qur'an itu? Domir hu. Dalam domir hu tersebut kata ganti hu di situ, ya, itu kembalinya kemana? Ya. Baik. Karena tempat kembalinya ini di kemana, maka ya, jumhur ulama mengatakan domir hu itu kembalinya kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran yang ada di mushaf. Baik. Innahu laqur'anun karim. Ya, Quran yang ada di mushaf. Baik. Sebagian daripada ulama Zahiriyah mengatakan bahwasanya domir hu di situ kata ganti hu itu kembalinya bukan kepada Al-Quran, tapi kepada fi kitabil maknun. Ya, kembalinya kepada fi kitabil maknun, yang dia itu ada di Lauhul Mahfuz. Maksudnya Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini lihat, ya, domir hu itu makanya di sini terjadi apa? Perbedaan pemahaman para ulama. Baik, bagi jumhur yang mengatakan domir hu itu kembalinya kepada Al-Quran, berarti Al-Quran yang sudah ada di dunia, yaitu di mushaf. Mereka mengatakan berarti tidak boleh menyentuh mushaf kecuali berwudu, karena Allah mengatakan mutahharun. Baik. Kemudian kalau Zahiriyah mengatakan tidak, maksudnya apa? Ya, domir hu di situ kembali kepada apa? Al-Quran yang masih di Lauhil Mahfuz. Ya. Bisa dipahami? Sampai sini. Baik. Kita sebutkan ya, dalam ayat tadi Allah menyebutkan bahwasanya tidaklah dia disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Berarti ini khabar. Betul kan? Allah mengkabarkan. Baik, sekarang yang Allah kabarkan ini siapa? Apakah Al-Quran yang di sini, yang di dunia, atau Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz? Baik, menurut Zahiriyah, Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Bahwasanya Al-Quran tersebut tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah, yaitu para malaikat. Dan sudah paham itu? Kita lanjut apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rushd rahimahullah taala. Tadi ya, saya ulangi, sebab perselisihan para ulama itu berbilangnya pemahaman mereka, perbedaan pemahaman mereka berkaitan firman Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah apa? Ya, Al-Quran itu ya tadi kembali ke mana? Kecuali orang-orang yang mutahharun, orang-orang yang disucikan. Dan baina ayatunal mutahharun, ya. Maksud mutahharun di sini adalah Banu Adam kan? Baik? Ataukah humul malaika, ataukah para malaikat? Kalau jumhur mengatakan Banu Adam. Baik. Kalau
siapa? Ibnu Hazm mengatakan adalah malaikat. Yang dimaksudkan ya, yang dimaksudkan situ adalah malaikat. Baik. Wa baina ayatuna hadzal khabar mafhumun nahyi. Ya. Dan yang atau antara khabar ini pemahamannya memang dia khabar tapi dia adalah nahyi. Ya. Baik, wa baina ayatunu khabaran la nahyan, atau antara dia itu sebagai khabar tidak ada larangannya. Baik, antum baca dulu di sini ya. Yang sampai sini sebab khilafnya Anda jelaskan sekarang. Antum paham sekarang dulu di situ? Antum paham? Ada yang tanyakan dulu di sini akhwatnya? Di situ ada 3 sebab yang beliau sebutkan. Betul kan? Sebab perselisihannya, gitu? Tentang memahami lafaz mutahharun. Siapa yang dimaksud mutahharun itu? Apakah anak manusia ataukah malaikat? Jumhur mengatakan anak manusia atau manusia, anak Adam. Baik? Maka berarti tidak boleh bagi mereka untuk menyentuh Al-Quran kecuali suci. Dan antara ada yang mengatakan malaikat itu adalah zahiriyah. Berarti yang dimaksudkan ayat itu mutahharun itu adalah para malaikat, bukan manusia. Berarti manusia silakan untuk memegangnya dalam keadaan tidak suci. Tapi itu yang pertama. Kemudian penyebab keduanya apa? Atau penyebabnya ayakunu hadzal khabaru mafhumun nahyi. Ya. Ayat tadi itu khabar. Apakah di situ nahyu? Dia adalah khabar. Allah mengkabarkan ayat tersebut la yamassuhu illa mutahharun, itu Allah mengkabarkan, bukan melarang. Itu konteksnya adalah ikhbar. Ya, mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an ya tidak disentuh kecuali orang yang disucikan, itu khabar. Ya. Apakah khabar di sini dipahami dari na'am dia khabar tapi dia adalah nahyu? Itu dia maksudnya. Mafhum dipahami daripada khabar adalah nahyu, dia adalah larangan. Bisa dipahami enggak? Ya. Kadang ada firman Allah Subhanahu wa taala, dia sifatnya khabar, na'am. Konteksnya khabar tapi dia maknanya larangan. Ya. Ada juga ya. Apakah, dan ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Wa baina ayyakunu khabaran la nahyan. Dia itu, dan ini adalah pendapat yang terakhir adalah zahiriyah, mengatakan bahwasanya ayat tersebut dia khabar, murni khabar, tidak ada larangan. Bisa dipahami situ enggak? Ya. Contohnya yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan berkaitan dengan khabar tapi di situ ada larangan. Ya Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhurin wa 'ashara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yatawaffawna minkum yang telah meninggal. Terus dan meninggalkan istri-istri mereka, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka berdiam diri dengan dengan diri mereka, maksudnya tidak menikah berapa? Arba'ata ashhurin wa 'ashara, 4 bulan 10 hari. Itu khabar, betul? Coba. Itu khabar. Paham enggak? Itu khabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, ya. Maksudnya dia meninggal, kemudian dia ketika meninggal ada istrinya. Maka istrinya wajib untuk Ya tarabbasna, menunggu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Itu khabar dari Allah. Itu khabar dari Allah. Tapi dia khabar mengandung larangan. Ya tabanun nahyu. Ya mengandung larangan. Itu contohnya. Begitu juga dalam pembahasan kita tadi. Ini khabar, apakah dia mengandung ada unsur larangan di dalam, mengandung larangan ataukah tidak? Maka jumhur mengatakan na'am, dia khabar mengandung larangan. Kalau zahirnya mengatakan tidak, dia murni khabar, tidak ada larangan di dalamnya. Sudah paham sampai sini? Kemudian ya, sebelum saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rushd, perhatikan ya, kita jangan dulu baca di sini, saya simpulkan saya terlebih dahulu biar antum mudah paham sebentar.
Ya, di sini pembahasannya berkaitan dengan ayat tadi. Coba antum buka. Biar antum baca betul. Baca antum. Abu Auf. Iya, jangan tulis. Innahu Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Coba antum dengan ada artinya sini antum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Baik, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Itu khobar, betul? Itu khobar atau larangan? Itu khobariyah. Baik ya. Itu la nafiyah bukan la nahiyah. Ya, itu la nafiyah. Bukan la nahiyah. Ya, Allah mengkhabarkan dengan menafikan bahwasanya Al-Qur'an tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Ya. Jumhur mengatakan, "Nah, ayat tersebut memang khabar. Allah mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an tidaklah disentuh kecuali orang yang disucikan." Baik, tapi khabar di situ mengandung larangan. Ya, khabar di situ mengandung larangan. Ada konteks kalimat khobar tapi dia adalah apa? Larangan. Contohnya firman yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, ya. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri mereka, maka apa? Mereka itu menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Khobar. Tapi wajib bagi perempuan. Baik, apakah itu khobar? Berarti boleh bagi perempuan. Tidak, itu khobar tapi dilarang untuk langsung menikah, tapi tunggu masa iddah. Baik, itu dia. Sudah paham sampai situ? Dan kemudian perhatikan, ya, di antara pembahasan para ulama berkaitan dengan masalah ini, ya, dalilnya siapa? Dalilnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala atau madzhab Zahiriyah berkaitan dengan lafaz mutahharun. Ya. Baik. Seandainya lafaz mutahharun itu kembalinya kepada anak Adam ataupun manusia, maka seharusnya dia pakai isim fa'il. Tapi apa? La yamassuhu illal mutahhirun. Paham enggak? Kecuali orang-orang yang mensucikan diri. Kalau memang khitabnya itu maksudnya larangan di situ kembali kepada anak manusia, kepada manusia, harusnya apa? Menggunakan isim fa'il. Ya. Betul paham enggak? La yamassu berarti harusnya konteksnya la yamassuhu illa mutahhirun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang bersuci. Bisa paham enggak? Tadi. Kalau karena wudu itu adalah perbuatan manusia. Paham enggak? Ya. Wudu itu perbuatan manusia. Sementara lafaz dalam Al-Qur'an itu menggunakan isim maf'ul, mutahharun, berarti mereka yang disucikan. Bisa dipahami, Pak? Apa bedanya? Apa bedanya isim fa'il dengan lafaz tadi, isim fa'il dengan isim maf'ul? Dan kalau mutahharun berarti perlakuan kita, perbuatan manusia. Sementara kalau mutahharun itu bukan perbuatan mereka. Baik? Berarti lafaz mutahharun di sini sangat jauh kalau ditafsirkan itu sebagai anak Adam, manusia. Karena Allah mengatakan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Baik, berarti Allah yang mensucikan mereka. Paham tak maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka, ataukah mereka sendiri disucikan oleh orang lain? Tidak mungkin. Ya. Maka kalau kita menafsirkan di situ sebagai anak manusia, maka sangat jauh ya dari sudut pandang arti tadi. Ya. Kalau memang kita mengatakan manusia wajib berwudu untuk menyentuh Al-Quran, maka Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahhirun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Bisa paham sih? Anda paham enggak? Ali, Abu Hilya, Anda paham pendalilannya?
Baik. Pada berkaitan pembahasannya kita masalah wajibkah bagi manusia atau kita ya, untuk berwudu ketika menyentuh Al-Quran. Baik. Ini pokok pembahasan kita. Wajibkah berwudu sebelum menyentuh Al-Quran? Baik. Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama dari 4 mazhab mengatakan na'am wajib. Imam Ibnu Hazm atau ulama Zahiriyah mengatakan, mazhab Zahiriyah mengatakan tidak wajib. Sebab perselisihan mereka adalah berkaitan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa mutahharun. Ya. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan. Ismaqul. Baik, coba dulu lihat. Dalam terjemahan antum coba lihat. Baik. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Maka coba perhatikan, ya. Maka di sini lafaz mutahharun ini terjadi perselisihan para ulama. Siapakah yang dimaksudkan mutahharun situ? Apakah manusia atau kaum muslimin, ya, mukallaf ataukah malaikat? Baik. Maka Ibnu Hazm mengatakan, ya, yang dimaksud mutahharun di situ adalah apa? Malaikat. Berarti khitab itu bukan perintah untuk manusia. Baik. Tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Yang disucikan maksudnya malaikat. Allah mengkabarkan bahwasanya Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pendapat tafsir daripada Ibnu Hazm. Dan jumhur mengatakan tidak. Ya, mutahharun di situ itu kembalinya makna mutahharun itu yang dimaksudkan mutahharun itu adalah siapa? Manusia. Baik, berarti sini informasi dari Allah mengkabarkan tapi mengandung perintah bahwasanya tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan daripada kalangan manusia. Berita tapi mengandung perintah. Paham? Atau mengandung larangan. Ya. Tapi bisa pahami? Maka Ibnu Hazm mengatakan kalian menafsirkan bahwasanya mutahharun itu dibawa kepada manusia, khitabnya kepada manusia. Ya. Berita tapi mengandung larangan. Berarti khitab perintah kan? Ya, paham kan? Maka itu sangat jauh sekali. Karena kenapa? Kalau memang yang dimaksudkan lafaz mutahharun itu adalah manusia, maka harusnya Allah menggunakan isim fa'il. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang bersuci. Paham gak? Karena wudu itu kan perbuatan manusia, bukan malaikat. Paham kan? Bukan malaikat. Kalau memang di situ kan jumhur mengatakan di situ manusia yang berwudu katanya. Manusia yang berwudu. Kalau memang mutahharun itu adalah kembali dimaksudkan adalah manusia yang punya wudu, maka harusnya digunakan lafaz isim fa'il. Ya, orang-orang yang mutahhirun, orang-orang yang bersuci. Karena berwudu itu adalah perbuatan daripada manusia. Bisa dipahami? Anda paham? Wahyu? Paham ya? Sudah paham tafsir enggak? Maka kalau dari segi tafsiran ayat ini, nah, misalnya sangat kuat sekali. Dan kita lanjutkan. Faman fahima minal mutahharun, itu dia. Barang siapa yang memahami daripada mutahharun, lafaz mutahharun itu ya dimaksudkan adalah Bani Adam. Baik. Yang maksudkan mutahharun itu adalah adalah manusia, ya. Wa fahima minal khabar, dan dia memahami daripada berita tadi khabar. Ya, Allah mengkabarkan, dia memahami dari khabar tadi, dia memang khabar tapi mengandung makna larangan. Dia khobar tapi ada larangan. Dia khobar yufidun nahi. Baik. Dia sudah menafsirkan itu tadi, maka beliau mengatakan la yajuzu an yamsal mushaf illa tahirun. Maka tidak boleh mengusap mushaf kecuali orang yang suci. Baik. Wa man fahima minhu, dan barang siapa yang memahami daripada ayat tadi, ya al-khabaru faqat, dia cuma memahami bahwasanya tadi khobar hanya khobar saja, tidak mengandung larangan. Dan siapa ini? Zahiriyah. Ya.
Fahima min lafzul mutahharun, dia memahami daripada wa fahima min lafzul mutahharun, dan dia memahami maksud daripada mutahharun itu adalah al-malaika, ya. Qala, maka dia mengatakan innahu laisa fil ayati dalilun, maka tidak ada dalam ayat tersebut dalil ala istirati hadhihi taharah, mensyaratkan taharah ini min massil mushabi, dari untuk mengusap ketika mengusap mushaf. Wa idza lam yakun hunaka dalilun, ya, dan jika di sana tidak ada dalil daripada kitab dan juga daripada sunnah, ya, yang tetap, yang sahih, baqiyal amru 'alal bara'atil asliyah, maka perkaranya tetap berada di atas bara'atul asliyah. Kita berpegang dengan hukum asal. Dan apa itu hukum asal? Hukum asalnya kita boleh untuk beribadah kepada Allah tanpa harus bersuci sampai datang dalil. Sampai datang dalil yang sahih yang mengeluarkan daripada bara'atul asliyah. Dan menurut ulama ini, sahabat Ibnu Hazm, tidak ada dalil yang sahih yang mengeluarkan kita daripada hukum bara'atul asliyah. Baik, antum paham sampai situ? Abdul Razak. Kalau bisa kita ambil pemahaman, Ustaz, kalau malaikat saja harus disucikan dulu untuk menyentuh Al-Quran, terlebih lagi manusia. Bagaimana bisa manusia mau menyentuh Al-Quran tanpa bersuci? Tidak bisa kita ambil hukum itu. Tidak bisa. Antum mau mengatakan apa? Malaikat saja disucikan oleh Allah, Baru dan kita menyentuh Al-Quran. baru menyentuh Al-Quran. Baik. Lebih lagi utama manusia, harusnya dia harus bersuci dulu baru bisa menyentuh Al-Quran. Sekarang begini. Sekarang makanya antum ketika antum menafsirkan Allah saja kalau kita seperti begitu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Dan kita suci. Berarti bisa langsung sholat, kan bukan begitu pemahaman. Al-mu'min Tidak bisa antum anukan. Makanya antum sebilang tadi, salat tidak bisa antum kiaskan karena salat punya dalil. Antum mau mengkiaskan dengan salat sudah jelas, ijma para ulama. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Ya. Jadi tidak bisa antum kiaskan ketika apa? Pembahasannya lain dia. Kalau antum malaikat saja disucikan. Malaikat waktu menyentuh Al-Qur'an apakah disuruh berwudu oleh Allah? Allah hanya mengabarkan bahwasanya apa? Mereka disucikan. Memang malaikat disucikan. Tapi apakah Allah mengatakan malaikat berwudu? Baik. Jadi kalau antum logikanya seperti begitu tadi, malaikat saja diperintahkan untuk bersuci. Kita bahkan hadis tersebut mengkabarkan bahwasanya Allah mau mensucikan para malaikat. Bukan perintah untuk berwudu. Paham enggak maksudnya? Ketika antum mau gunakan dari logika seperti tadi, ya, malaikat saja diperintahkan untuk malaikat saja disucikan sebelum menuju Al-Quran. Yang kita dapatkan daripada ayat tersebut hanya menjelaskan bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk yang disucikan oleh Allah. Nah, jelas kalau itu kita sepakat bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang disucikan oleh Allah. Tapi apakah dalam situ tadi bahwasanya mereka dikasih berwudu oleh Allah? Paham nggak maksudnya? Ini kan pembahasan wudu. Apakah mereka mereka berwudu ataukah Allah yang mewudukan mereka? Kalau antum bawa pada konteks ini tadi, maka tidak bisa kita analogikan dengan analogi seperti yang antum sebutkan tadi. Ini pembahasannya kita tadi adalah konteks wudu. Ya, menyentuh Al-Quran, apakah harus berwudu? Kalau antum mengatakan harus berwudu berarti mereka berwudu. Mana dalilnya? Kalau memang berwudu, kalau memang betul malaikat berwudu, seharusnya juga tetap lafaz mutahharun. Karena berarti mereka yang berwudu, tapi mereka digunakan lafaz isim maf'ul, disucikan. Berarti tidak ada perbuatan yang mereka melakukan. Perbuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya? Ya. Contohnya apa? Anta ghasilun wa maghsulun. Apa bedanya? Ghasil wa maghsul. Ana ghasilun wa ana maghsulun. Saya mandi. Mandi berarti antum yang melakukan perbuatan tersebut. Ana maghsulun, saya dimandikan. Antum tidak melakukan apa-apa. Ya, antum yang dilakukan perbuatan kepada antum. Ya, makanya tafsirannya siapa Ibnu Hazm, seandainya wudu itu wajib ketika mengusap berdasarkan konteks ayat tadi, maka lafaznya apa?
la yamassuhu illal mutahhirun. Tidaklah apa? Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang bersuci. Tapi orang-orang yang bersuci, orang yang kalau begitu artinya betul. Tapi di sini Allah mengatakan illal mutahharun, orang-orang yang disucikan. Tapi sekarang ya, pembahasannya kita apa korelasinya antara ayat tadi? Kenapa kita langsung mutahharun, kita langsung terjemahkan apa? Orang yang berwudu. Jauh sekali. Apa korelasinya? Korelasi maknanya? Baik? Anda paham tak sini? Baik. Hadi Anda paham? Ya. Maka apa? Ada Zuhairi mengatakan la. Ya. Dari sudut pandang ini sampai siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau berbeda. Ya, awalnya beliau bersepakat dengan apa? Jumhur, bukan Ibnu Hazm. Dan beliau bahkan mengkritisi pendalilan jumhur. Berdalil dengan ayat tersebut. Ya, bahkan beliau menguatkan pendalilan daripada Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Benar apa yang dikatakan Ibnu Hazm. Ya. Seandainya yang dimaksudkan mutahharun di situ dimaksudkan adalah manusia yang apa? Bersuci, berwudu, punya wudu, maka lafaznya bukan mutahharun tapi mutahhirun. Jadi tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Tapi ini orang-orang yang disucikan. Karena berwudu, bersuci itu adalah perbuatan daripada pelaku. Ya. Contohlah kalau kamu bingung antum situ, antum coba bedakan saja ghusul dengan maksul. Ghusilun antum yang mandi, antum yang menyiram air, ya. Antum yang pakai apa bersihkan tablik dan lain sebagainya. Tapi ya. Kalau maksul antum cuma baring saja, tidak ada pergerakan antum. Ya. Dan seperti orang mati itu, begitu kan? Dia maksul. Makanya orang mati itu yang dikatakan ghusil. Ya, tapi dia maksul. Perbuatan orang yang melakukan. Bisa dipaham sampai situ? Baik. Maka kalau dari sudut pandang ini ya. Sudah paham sampai situ? Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qad tahajjal jumhuru li madhhabihi bi hadisi Amr bin Hazm. Baik. Sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala, kalau dalil kita berbicara tadi dalil jumhur ulama empat mazhab dengan ayat tadi, maka ya lebih kuat pendalilan daripada siapa? Ibnu Hazm rahimahullah taala. Baik. Satu-satunya dalil yang kuat yang dimiliki oleh jumhur adalah hadis yang akan kita bacakan ini. Ya. Yaitu apa? Jumhur ya telah berdalil dengan bagi mazhab mereka dengan hadis Amr bin Hazm. Ya. Hadis Amr bin Hazm ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadis ini panjang sekali. Ya, hadis ini panjang sekali. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis risalah, menulis surat buat penduduk Yaman. Ya. Yang diantarkan oleh sahabat tadi Amr bin Hazm. Ditulis di situ dituliskan berkaitan dengan perkara-perkara agama. Ya, diajarkan tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara sunnah. Di antaranya adalah pembahasan tentang zakat dan juga tentang diat. Baik. Dan dalam risalah tersebut ya ada tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya musa, bukan isim. Perhatikan, ini lam nahi, bukan lamun nahi, beda dengan ayat Al-Qur'an tadi. Kalau dalam ayat Al-Qur'an tadi la ya musa la yamassuhu ya illa mutahharun, itu lamun nahi. Bukan, itu lamun nafi. Ya, lam penafian, bukan lamun nahi, bukan lam pelarangan. Baik. Kalau dalam hadis massa yamussu taib, karena dia jazm, maka jazmnya mudha'af dengan fathah la yamus la yamas, bukan yamas, massa yamassa, la yamassa berarti massa kan yamassa yamassu kan. Baik. Dia jazm massa yamassa, dia jazm. Coba nih, massa yamussu massan masun mamsusun mussa berarti. Baik, bukan la mussa itu itu isim, itu lam nahi ya gitu kan. Kalau ini kan lam nahi yang masuk pada fi'il amr. Massa ya massa.
Kalau sini sudah ada tambahan alifnya, Allah ya mas, Allah ya mas. Di sini antum ada tambahan? Baik. Kata di kitab antum ada la Allah ya mas. la ya massa. Ya, massa. Baik ya. La yamassal Qur'ana illa tahirun. Janganlah menyentuh ya, kalau saya tadi. Ya, kalau dalam ayat tadi artinya tidaklah menyentuh Al-Qur'an, itu khabar. Ya, penafian. Kalau ini apa? Ini larangan. La yamassa, janganlah. Itu dia. Lam nahi. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Baik. Berdasarkan hadis ini, ya, wa haditsu Amr bin Hazm ikhtalafa an-nasu fi wujubil amali biha li'annaha musahhafatun, ya. Dan berkata muallif, dan hadis Amr bin Hazm, para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya beramal dengannya karena sudah banyak perubahan. Karena ini hadis ini risalah itu di awal-awal masih hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengutus para sahabatnya untuk pergi berdakwah. Baik, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ra'aitu Ibn al-Mufawwazi atau ra'aitu Ibn al-Mufawwazi yusahihuha, ya, dan saya melihat ya, Ibn al-Mufawwaz atau Ibn al-Mufawwaz mensahihkan hadis tersebut. Baik, Ibn al-Mufawwaz ini, perhatikan ya, kalau beliau sebutkan nama itu berarti ulama Malikiyah. Ya, ketika beliau sebutkan nama ulama di sini selain daripada itu berarti apa? Ya, ulama-ulama Malikiyah. Dan ini ya, Ibn al-Mufawwaz ini adalah murid daripada Imam Ibn Abdul Bar, ya, ulama, beliau salah satu ulama Malikiyah. Baik, beliau mengatakan saya melihat Ibn al-Mufawwaz itu mensahihkan hadis tersebut. Rawatha as-suqatu atau siqatu, karena hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang siqah, ya. Li'annaha kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bahasanya itu adalah risalahnya Nabi. Kitab maksudnya itu risalahnya Nabi, ya. Risalah, apa artinya risalah? Ya, tulisan Nabi, bukan Nabi yang tulis, tapi dia suruh sahabatnya untuk menulis kemudian mengirimkannya, ya. Wa kadzalika haditsu Amr bin Syu'aib, begitu juga daripada hadis Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi wa al-zahir yaruddunaha. Dan ulama-ulama zahiriyah mendhaifkan hadis tersebut. Jadi inti permasalahannya, ya, dalil yang paling atau inti permasalahan yang paling pokok dalam pembahasan khilaf ini adalah berkaitan dengan pensahihan hadis tersebut. Ya. Sebagian ulama ada yang mendhaifkannya dan sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Ya. Di antaranya kalau yang mensahihkannya Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya. Kalau yang mendhaifkannya itu adalah di antaranya siapa? Ibnu Hazm sendiri, ya. Beliau mendalilkan hadis tersebut dan juga Imam Nawawi dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan banyak ulama yang lain mendhaifkan hadis tersebut. Jadi pembahasan inti pokok permasalahannya adalah pensahihan hadis tersebut. Adapun pendalilan dengan ayat tadi, maka dalil daripada zahiriyah sangat kuat sekali, ya. Dari sudut pandang pendalilan kalau berkaitan dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ya. Dan ulama zahiriyah mendhaifkan hadis tersebut dan banyak ulama yang mensahihkannya. Dan di antaranya adalah siapa ulama-ulama kita sekarang, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Begitu juga Syekhul siapa? Begitu juga dengan Imam Syekh Sa'id rahimahullah taala. Beliau berkata ketika membahas pembahasan ini, ya, bahasanya beliau awalnya juga sependapat dengan Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Dari sudut pandang pendalilan berkaitan ayat tadi, pendalilan Ibnu Hazm itu sangat kuat dan beliau mensalahkan orang yang berdalil dengan seperti pendalilan jumhur berkaitan dengan ayat tadi. Tapi beliau berpendapat seperti pendapat jumhur karena berdasarkan hadis tersebut. Ya, beliau mensahihkan hadis tadi. Dan ini ikhwan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ini, ya. Dua kubu besar daripada para ulama kita berselisih pendapat berkaitan dengan pensahihan hadis tersebut. Dan walau alam, ana sampai detik ini ana lebih condong daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Karena kenapa? Walaupun hadis tersebut sahih, hadis itu diperselisihkan kesahihannya. Hadis itu diperselisihkan kesahihan, tidak ijma para ulama tentang kesahihan tersebut. Di situ diperselisihkan oleh para ulama dan kita tidak
Kita berdalil kenapa kita memilih pendapat Ibnu Hazm bara'atul asliyah. Kita berpegang dengan hukum asal bara'atul asliyah. Bahwasanya pada hukum asalnya kita tidak diwajibkan untuk beribadah dengan kita diwajibkan berwudu untuk beribadah kepada Allah kecuali ada dalil yang mengeluarkan kita daripada hukum asalnya. Baik, kalau sholat betul ada dalilnya dan jelas, tegas dan ijma' para ulama. Baik. Tapi kalau masalah yang kita bahas barusan ini, maka tidak ada dalil. Ada dalil tapi diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya. Saya lebih condong pada apa? Berpegang dengan hukum asal bara'atul asliyah sampai datang dalil yang kuat berkaitan dengan masalah ini. Baik. Itu yang saya yakini berkaitan dengan masalah ini. Antum wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa rakhasa Malikun li sibyani fi masjid mushaf. Dan Imam Malik membolehkan, merukhsah untuk anak kecil ya, untuk mengusap mushaf ala ghairi tuhrim, tanpa bersuci. Kenapa? Li'annahum ghairu mukallafin, karena mereka bukan orang-orang yang dibebani syariat. Baik, itu ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah itu. Baik. Paham sampai situ? Anda tanyakan? Apakah tadi pembahasan yang lapas bujur atau harun itu masuk berkaitan dengan pembahasan usul kemarin yang pada pembahasan mujmal ketika sama kemungkinan dua? Tidak masuk. Karena jelas mutahharun itu dia isim fa'il dengan isim maf'ul, dia di situ berbeda. Beda kalau yang mujmal berkaitan tasrifan mukhtar, lafaz mukhtar. Dan mukhtar isim fa'ilnya dengan isim maf'ulnya sama bunyinya, yaitu mukhtar. Di antaranya juga apa? Mustafa ya, isim fa'ilnya dengan isim maf'ulnya juga bunyinya sama, tidak ada bedanya. Baik, maka disinilah terjadi sesuatu makna mujmal. Tapi di sini tidak. Ya. Mutahharun, tahhara, yutahhiru, tathiran, mutahhirun, mutahharun. Baik, isim fa'il dengan isim maf'ulnya berbeda bunyinya. Paham enggak? Hilang. Kalau dibawa ke domir, domir mana? Maksudnya di lafaz domir itu masih mujmal kembali ke mana? Baik, itu kalau itu dia. Tapi kalau antum berbicara domirnya tadi, betul domirnya ini kembali ke mana? Kalau kita antum tinjau daripada sudut pandang domir, gitu kan? Larinya kemana? Karena salah satu mujmal itu adalah kembalinya domir. Baik. Tapi menurut apa? Ya, apakah dia kembali kepada apa? Malaikat ataukah apa? Apakah Al-Quran, mushaf, ataukah apa? Ataukah Lauhul Mahfuz? Baik. Di sini tergantung sudut pandang daripada ulama itu sendiri. Tapi kalau ulama jumhur mengatakan itu bukan mujmal, itu zahir. Paham tak? Jadi kembali daripada sudut pandang itu. Dan jumhur mengatakan itu bukan mujmal, itu zahir. Zahirnya kepada Al-Quran yang ada di tangan kita. Karena konteksnya ini yang dibahas adalah dia. Ya. Paham tak maksudnya? Tapi antum tidak cukup berdalil dengan domir tadi. Tapi kembali juga pada apa? Pendalilan yang lain. Bahkan menunjukkan, Imam Ibnu Hazm, walaupun anggaplah tadi dia mananya marjuh, ya. Zahirnya mana yang itu adalah apa yang dikatakan siapa? Jumhur. Tapi beliau punya dalil untuk kembalikan makna apa? Marjuh untuk menguatkan pendapat dia. Itulah pada lafaz mutahharun tadi. Ya. Di situ lafaznya mutahharun. Seandainya di situ dimaksudkan adalah manusia yang bersuci, berwudu, harusnya pakai isim fa'il mutahhirun. Maka itu adalah dalil ya, yang menguatkan bahwasanya domir itu, makanya Ibnu Hazm menggunakan tafsiran itu tadi mutahharun itu untuk menguatkan kembalinya domir. Domir itu kembali kepada malaikat. Dalilnya mana? Lafaz mutahharun. Ya. Yang dimaksudkan di situ adalah apa? Para malaikat. Makanya kan tidak gampang kan antum para ulama itu mengkaji hukum. Tidak enak antum cuma dapat hadis, baca terjemahan, baru antum mau menghukumi. Tapi kalau kita lihat tafsirnya ada semua tentang bukan yang dimaksudkan di situ bukan hanya para malaikat tapi orang-orang yang karena memang tafsir jumhur antum baca. Karena antum baca tafsir jumhur. Coba antum baca tafsirnya Ibnu Hazm. Baik.
Jadi tidak bisa. Antum jangan kita lihat. Kita berbicara sesuai apa? Kita berbicara sesuai data dan real yang ada. Antum bantah tadi itu, betul. Coba antum bantah sekarang tadi. Pendalilannya Ibnu Hazm berkaitan ayat tadi ya. Coba antum bantah sekarang. Yang ini saja. Coba antum punya jawaban? Enggak punya jawaban antum. Ya. Ketika antum membantah, bagaimana antum bantah? Coba datangkan bantahnya. Kalau anda antum bantahkan, tapi Ustaz kalau kita lihat tafsiran itu lagi antum menggunakan metodenya orang awam, bukan metodenya orang yang sudah belajar. Paham nggak? Metodenya orang awam tidak bisa. Kalau antum nukil begitu tidak bisa. Ustaz, tapi kan ini Syekh Utsaimin mengatakan begini. Ya udahlah, selesai kita bicara. Karena antum sudah menutup pembahasan. Ya. Kalau antum mengatakan Ustaz, ini jumhur ulama. Ya. Ini Syekh Utsaimin mengatakan seperti begini. Baik, ini Imam Abu Hanifah, empat mazhab. Ya udah, kalau antum seperti begitu kan. Berarti kita mau diajak tidak kritis, tidak ilmiah. Itu kalau ada orang yang melakukan cara-cara begitu, berarti itu orang yang tidak paham ilmu. Selesai. Walaupun dia mau mengatakan dia belajar. Karena kenapa? Ketika antum bantah, jangan antum menggunakan datangkan apa? Datangkan ulama, ini perkataannya ulama ini. Tidak tuh. Datangkan dalilnya, pendalilannya itu dia. Kita mau ingin lihat pendalilannya. Ketika antum bisa datangkan pendalilannya, kalau kita cukupkan pada ayat tadi, kan? Sekarang datangkan dalil antum untuk membantah tadi. Tidak bisa. Saya belum dapatkan. Bahkan siapa? Syekh Utsaimin sendiri mengakui pendalilannya siapa? Imam Ibnu Hazm. Ya. Dan beliau mengikuti pendapat jumhur karena berdasarkan hadis tadi saja. Beliau mensahihkan hadis tadi. Tapi itu selesai. Paham? Jadi kalau antum melihat Ustaz kembali pada tafsiran, ya udah coba tafsirnya siapa? Ibnu Hazm antum baca. Dah ada. Ada lagi. Definisi mushaf, kenapa jadi bagian salah? Nah, misalnya segala sesuatu yang ditulis Al-Quran baik sempurna maupun tidak sempurna. Nah, itu sebagian ada definisi mushaf itu apa? Al-Quran adalah lembaran apa? Daripada suhuf, apakah dia sempurna ataukah tidak sempurna. Makanya sebagian para ulama bukan cuma Al-Quran yang antum apa? Para ulama menyebutkan mushaf yang antum dilarang sentuh itu bukan cuma Al-Quran, satu Al-Quran. Ya. Tapi misalkan ada potongan satu lembar Al-Quran, itu juga mushaf dan antum dilarang untuk menyentuhnya. Ya. Ini yang dibahas oleh para ulama. Contohnya misalkan potongan ada Al-Quran satu lembar, ataupun antum tulis tangan, semuanya Al-Quran, antum nasakh Al-Quran tadi, baru antum itu juga mushaf dan tidak boleh antum pegang kecuali dalam keadaan berwudu. Bagi pendapat jumhur. Tapi kalau ana lebih condong pada pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ada yang bertanya lagi? Nah. Meskipun pendapat mata zahiriyah. Hah? Hadis itu boleh kita menyentuh Al-Quran. Misalnya itu baik itu hadis secara sini, berarti boleh menyentuh mushaf. Nah, boleh dengan pendapat bagi orang yang berpendapat dengan zahiri. Ya, untuk tergantung kita sudah kaji. Ya. Dan itu sudah bisa untuk memperdalam kajian nanti. Ya. Tergantung lagi antum. Intinya antum besok jangan lagi antum salah sesat-sesatkan saya. Itu aja. Dan sampai lagi sesat lagi untuk menyelisih jumhur. Ya berapa banyak sekali saya ingin ya. Berapa banyak pendapat kita sendiri menyelisih jumhur. Tapi tidak pernah masalah. Ini saya hanya ingin ingatkan kepada kita semuanya. Ya. Kenapa kalau orang yang berbeda pendapat dengan kita seakan-akan lain, ya, kita pandang sudah lain sekali. Ya. Padahal kita sendiri sebenarnya pendapat kita kalau kita runut, kita buka satu persatu, kita cari satu persatu, banyak sekali yang menyelisih jumhur, tapi enjoy saja, nggak ada masalah. Mau dipahami tapi tidak mau pahami orang. Ini yang salah. Baik. Makanya kalau antum murid-murid Imam Ahmad keluar dari sini nanti bungkus gara-gara masalah fikih seperti begini, baru antum ada berarti antum datang di sini tidak ada cuma tidur saja. Sudah belajar pembahasan masalah usul, sudah bahas masalah fikih mazhab, perbandingan mazhab,
Anda di sini, antum ada dapatkan satu daripada pembahasan kita di sini, Anda sembunyi? Ada tak? Anda paparkan semuanya sesuai apa yang ada di sini. Pendalilannya pun ada. Pendalilannya pun apa? Pendalilannya pun Anda sebutkan secara keseluruhan. Ya, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada. Begitu juga para ulama kita, tidak ada. Bisa dibagi lah. Ya. Ini aja yang ingin tekankan kepada antum semua. Karena banyak yang itulah repotnya. Banyak orang yang tidak belajar fikih, tidak belajar usul, baru senang untuk membahas masalah khilaf. Yang enggak? Begitu kan? Baik, lanjut. قال المؤلف Selain antum siapa lagi? Belum lanjut. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وضوء الجنوب للنوم والأكل والجماع. اختلف الناس في إيجاد الوضوء على الجنوب بأحوال أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنوب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية المناسبة الشرعية وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث تثبتها حديث ابن Abbas terus أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر فقال أصلي وأتوضأ وفي بعض رواياته فقيل له ألا تتوضأ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ والاستدلال به ضعيف فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه فقد احتجوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء إلا أنه حديث ضعيف وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب أو على الذي يريد أن يعامل أهله فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التقديم كالصلاة وأيضا ولمكان تعارض الآثار في ذلك وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعامل أهله أن يتوضأ وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعامل ولا يتوضأ وكذلك روي عنه منع الأكل روي عنه منع الأكل والشرب terus والشرب للجنب حتى يتوضأ وروي عنه إباحة ذلك. Sekarang kita masuk pada masalah yang kedua. Naum wa akal wa jima'il junub. Makan, minum, tidur, makan dan jimanya orang yang junub. Maksudnya apa? Orang junub tidur apakah wajib wudu? Kemudian orang junub makan wajibkah berwudu? Kemudian orang junub mau berjima lagi wajibkah berwudu? Itu dia akal. Pertama naum. Naumnya orang yang junub maksudnya itu. Apakah wajib wudu?
Atau kedua, wa aklu. Makannya, orang junub sebelum makan wajib wudu. Kemudian wal jima junub. Baik. Apa? Jima lagi. Dia habis jima pada hubungan badan, dia junub. Kemudian mau ulang. Maunya mau apa? Berhubungan lagi dengan istrinya. Baik, apakah wajib lagi berwudu? Ini yang dibahas sekarang. Paham? Jangan senyum-senyum aja dari tadi itu. Ikhtalafa an-nasu fi ijab al-wudu'i 'ala al-junub fi ahwal. Berselisih pendapat para ulama tentang wajibnya wudu bagi orang junub fi ahwalin, pada beberapa keadaan yang kita sebutkan tadi. Ahaduha, yang pertama, keadaan pertama, idza arada ayyanama wa huwa junubun. Jika dia ingin tidur dalam keadaan junub dan dia junub, apakah wajib berwudu atau tidak? Maka fadhhabal jumhur, ya, atau fadhhabal jumhur ila istihbabi duna wujubi. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, 4 mazhab ini berbanding terbalik tadi. Ini versusnya sama. Jumhur 4 mazhab versus siapa? Imam Ibnu Hazm. Hanya terbalik. Maka jumhur ulama 4 mazhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, ya, ila istihbabi duna wujubi. Bahwasanya wudu sebelum tidur bagi orang junub itu sunnah, bukan wajib. Kan? Wa dhahaba ahlu zahir, dan berpendapat ulama zahiriyah, ya, ila wujubi, mengatakan wajibnya berwudu bagi orang yang junub ketika mau tidur. Dan tadi terbalik kan? Kalau masalah mushaf, kalau jumhur mengatakan wajib menyentuh berwudu ketika mau menyentuh mushaf. Kalau zahiriyah tidak. Tapi di sini terbalik. Kalau jumhur mengatakan tidak wajib, kalau zahiriyah mengatakan wajib. Baik. Ya. Mana? Litubuti dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah datang hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar. Baik. Annahu dzakara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau iyalah, bahwasanya apa? Umar menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabatun minal lail, bahwasanya beliau dikena janabah, ya junub pada malam hari. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, tawaddo waghsil dzakaraka tsumma nam, berwudulah kemudian apa? Cucilah kemaluanmu kemudian tidur. Baik. Di situ fi'il amal. Wa huwa aidan mariyun anhu min tariqi Aisyah, dan juga diriwayatkan hadis serupa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wa dhahabal jumhur, dan jumhur ulama berpendapat ila hamlil amri bidzalika ala nabi. Ya. Apa? Membawa perintah di situ, tadi kan perintah, amr, ya, kepada makna mandub, bukan makna wajib. Ya, maksudnya apa? Perintah di situ perintah bukan yang wajib, tapi perintah mandub. Karena perintah itu, amr itu mencakup apa? Amrul wujub wal amrul istihbab. Perintah yang sifatnya wajib dan perintah yang sifatnya sunnah. Baik? Bisa dipahami kan? Wal qudulu bihi an zahiri limakani adami, dan berpaling, ya, dari apa tadi? Dengan hadis tersebut dari zahirnya. Zahir hadis tadi itu apa? Maknanya wajib di situ adalah, maknanya amr di situ adalah makna amrul wujub. Ya, amr yang maknanya wajib. Tetapi jumhur berpaling dari dengan hadis tersebut dari zahirnya. Ya, kenapa? Limakani, alasannya limakani adami munasabati wujubi taharati. Ya, li iradatin naum. Karena tidak adanya kesesuaian. Ya. Baik, antara wajibnya berwudu taharah, ya, li iradatin naum, karena untuk tidur. Apa hubungannya? Itu maksudnya. Saya dulu sampai situ. Ya. Maksudnya tidak adanya munasabah itu, maksudnya tidak adanya munasabah syar'iyyah, tidak adanya apa? Keselarasan syar'i, tidak ada keterkaitannya. Tapi perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini hanya ingin kembali mengingatkan kepada kita semuanya. Ya. Baik. Kalau antum lagi belum belajar, antum dah bahas baca yang terjemahan daripada apa? Ya. Pembahasan ini dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berkaitan dengan masalah ini apa? Apakah wajib berwudu bagi orang yang junub ketika mau tidur? Antum dapatkan hadis sahih. Naam, hadis ini sahih. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dikena janabah ya pada malam hari." Maka Nabi mengatakan, "Maka berwudulah dan mencucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah." Berwudulah. Nabi perintahkan kita berwudu. Antum baca terjemahan. Ya udah. Setelah itu masuk di Facebook, gitu kan? Sebar hadis tersebut. Ya. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum mengatakan ini jumhur bukan dalil. Jumhur bukan dalil. Memang betul, jumhur bukan dalil. Tapi antum tahu nggak caranya jumhur berdalil? Nah itu kalau ditanya saja tidak tahu. Tapi lihat, ini hadis, padahal hadis jelas-jelas hadis. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada begini, antum bertanya begitu, mengatakan seperti, misalkan diskusinya seperti pembahasan begini, antum ajak saya diskusi, maksud akal enggak? Kira-kira, ya. Memang jumhur bukan dalil, tapi 4 mazhab ini mau menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang berarti kira-kira mereka yang salah, mereka yang tidak cinta Rasulullah, mereka yang salah paham hadis, atau kamu kira-kira antum? Baik. Sampai stop saya dulu situ. Kita jelaskan ini, perhatikan. Jumhur tidaklah, saya bilang, ulama siapapun dia. Ya, bukan cuma jumhur, kebetulan ini jumhur. Begitu saya tadi dengan ulama zahiriyah. Baik. Ya, jumhur ataupun ulama tidaklah mengingkarkan suatu dalil kecuali ada dalil. Dan dalil itu antum jangan cuma membatasi dalil itu adalah Al-Quran ataupun hadis, enak sekali. Ya. Ataupun Al-Quran, zahir Al-Quran saja. Mana Al-Qurannya tidak? Kalau begitu cara belajarnya kita, tidak usah antum belajar sini, gampang aja. Antum buka buku terjemahan semua itu, antum baca begitu saja. Antum sudah jadi Syekhul Islam, tidak ada bedanya. Iya Andre ini senyum Andre, dia ingat masa lalu ini. Andre senyum-senyum, dia ingat masa lalu ini. Dan sekarang saya ajarkan Andre. Kenapa para ulama tidak berdalil dengan jumhur, bayangkan jumhur tidak mengambil hadis tersebut. Dan bukannya berarti mereka menolak hadis tadi, tidak, tapi karena ada dalil yang lain. Dalilnya coba antum lihat. Ya. Dalilnya adalah apa? Karena ini saja ada munasabah syariah, tidak ada kesesuaian syariahnya. Apa itu kesesuaian syariahnya? Ya, maksudnya apa? Perhatikan. Sekarang tidur itu ibadah apa tidak? Bukan, gitu kan? Tidak kesesuaian. Yang dijelaskan maksudnya tidak kesesuaian. Dan pertama apa? Bahwasanya tidur itu bukanlah pada hukum asalnya bukanlah ibadah. Ya. Paham? Dia bukan ibadah. Ya. Dan apa? Ya. Wudu untuk tidur, bagaimana bisa mau mengangkat hadas sementara dia sendiri pembatal hadas? Gitu kan? Jadi, paham nggak maksudnya? Antum wudu untuk tidur, makanya kalau antum mengatakan wajib satu, dia bukan ibadah. Ya. Sementara kaidahnya bahwasanya apa? Wudu itu digunakan ataupun dilakukan untuk perkara-perkara ibadah. Perkara ibadah. Tidur itu bukan ibadah. Satu dari sudut pandang itu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ketika antum berwudu, maka wudu antum sebelum tidur tadi itu tidak mengangkat hadis sekali sebentar antum membatalkan. Ya, bahkan wudu tidur itu membatalkan hadas. Maka jadi dari sudut pandang mana makna syar'inya? Makanya perintah tersebut tadi dibawa kepada makna istihbab, bukan pada makna wajib. Itu saja kaidahnya para ulama itu. Tidak ada mana hadisnya lagi? Tidak ada hadisnya. Antum jangan cari. Mana ayatnya? Tidak ada ayat. Dari situ. Makanya dalil itu sekali lagi bukan cuma apa? Bukan cuma Al-Quran, lafaz, konteks Al-Quran, bukan juga konteks hadis. Karena hadis, konteks Al-Quran, hadis itu adalah yang zahir. Kita sudah membahas kemarin pembahasan masalah mujmal dan zahir.
Kita bisa berpaling, jumhur di sini berpaling daripada makna zahir kepada makna marjuh. Dengan dalil. Dalilnya situ apa tadi? Itu dia tadi. Ya. Salah satu apa? Qarinahnya di situ. Ataupun dia apa dengan kiasnya tadi. Tidak ada hubungannya. Maka apa? Perintah di situ tidak dibawa pada makna wajib, tapi makna sunnah. Bapam Anda. Ya. Dan itu satu. Ya, dalilnya jumhur. Wa qad yahtaju aidan lidzalika bi haditsa. Ya, apa ini? Apa tadi yang baca? Terus betul kan? Antum apa? Asbataha? Bi hadisi asbataha hadis Ibnu Abbas. Dan beliau juga berdalil dengan siapa ini jumhur? Ya, para jumhur itu berdalil juga dengan beberapa hadis yang ditetapkan oleh hadis Ibnu Abbas. Ya. Anna Rasulullah SAW, maksudnya Nabi SAW kharaja minal khala. Nabi keluar daripada WC. Fa utiya bi ta'amin, kemudian dibawakan makanan, didatangkan makanan. Faqalu. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ala nu'tika bi tuhri?" Wahai Rasulullah, setelah dibawakan makanan, kemudian mereka menawarkan juga, "Ya Rasulullah, maukah kita mendatangkan air untuk bersuci?" Kemudian Nabi bertanya, ya, Nabi menjawab, "Usolli atau atawaddu? Apakah saya mau sholat sehingga saya mau wudu?" Paham enggak? Kan pada sahabat tadi mau makan makanan, Nabi setelah keluar dari WC dibawakan makanan, mau makan Nabi. Ya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, maukah kita bawakan selalu air wudu?" Terus pada sahabat Nabi bertanya, "Apakah kalian pikir saya mau sholat sehingga saya perlu untuk berwudu? Apakah saya mau sholat sehingga saya berwudu?" Tapi maksudnya apa? Berarti tidak perlu. Ya, tidak perlu apa? Ketika melakukan hal itu tidak perlu untuk berwudu. Wa bi ba'di ruwatihi, pada sebagian jalannya, faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tatawaddu? Tidakkah engkau berwudu dulu?" Ya. Maka kata Nabi SAW, "Ma aradtu sholata, apa atawaddu?" Ya, saya tidak ingin sholat sehingga saya mau berwudu. Ya. Al-istidlal di berkata Imam siapa? Ibnu Rushd, maka pendalilan dengan hadis itu dhaif. Itu pendalilannya, pendalilan jumhur dengan hadis siapa? Abdullah bin Abbas tadi. Ya, itu pendalilan yang dhaif. Kenapa beliau katakan dhaif? Perhatikan. Fa innahu min babi mafhumil khitab. Karena itu masuk dalam pembahasan mafhumul mukhalafah. Nanti ini pembahasannya nanti dalam ilmu usul. Dan antum semuanya belum dapatkan, baik angkatan pertama maupun angkatan kedua. Nanti pembahasannya mafhumul mukhalafah, ya. Apakah dia hujjah ataukah tidak? Maka jumhur ulama menyebutkan mafhumul mukhalafah adalah hujjah. Imam Abu Hanifah mengatakan bukan hujjah. Dan sebagian Malikiyah juga menyebutkan hal tersebut, bahwasanya mafhumul mukhalafah bukan hujjah, dia hujjah dhaif, pendalilan yang dhaif. Min ad'afi anwa'ihi. Perhatikan. Anwa'ihi kembali kepada mafhumul khitab. Ya. Min ad'afi anwa'ihi, termasuk daripada jenis dia yang paling lemah. Ini tidak usah dulu kita bahas, saya berikan satu isyarat. Mafhumul mukhalafah itu banyak jenisnya nanti. Ya. Ada namanya mafhumus sifat, ada namanya mafhumus syart. Ya. Dan ada namanya mafhumul laqab. Dan yang disebutkan di sini ini adalah mafhumus sifat. Mafhumul mukhalafah yang berkaitan dengan sifat. Nanti ya antum tandai saja dulu. Antum tandai lingkari, ini masuknya pembahasan mafhumul mukhalafah. Ketika antum bahas nanti, antum paham sendiri ketika baca. Ya. Sudah paham situ? Wa qad yahtaju bi hadis Aisyah, dan juga para jumhur berhujjah dengan hadis Aisyah. Ya, annahu alaihi salatu wasallam kana yanamu wa huwa junub. Bahwasanya Nabi tidur sementara beliau dalam keadaan junub. La yamassu. Itu dia itu khabar itu. La yamassul ma'ah. Dia tidak menyentuh air, maksudnya tidak berwudu. Itu hadis Aisyah. Dan berkata Ibnu Hazm illa annahu haditsun dhaif, kecuali hadis itu dhaif. Ini beliau menghukumi dhaif, tapi ulama yang lain menghukumi sahih. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghukumi hadis itu adalah hadis yang
hadis yang sahih. Tapi pada kulli hal kita kembali, apakah beliau mengatakan itu hadis dhaif ya, ataupun apakah hadis sahih? Di luar daripada itu semuanya, bahwasanya ya, dalil utama jumhur itu adalah apa? Ini hanya dalil penguat. Ini dalil penguat, bukan dalil inti. Dalil jumhur adalah apa? Memahami daripada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu adalah adamul apa? Adamul munasabah. Itu dia, syar'iyyah. Tidak ada kaitannya. Ya. Suruh tidur kamu, suruh makan kamu, disuruh apa hubungannya? Paham enggak? Tidak ada. Karena syar'i itu perintahkan itu untuk apa? Untuk perkara-perkara yang itu tadi, ibadah. Sudah? Wa kadzalika ikhtalafu fi wujubil wudu'i 'ala al-junubi. Begitu juga mereka berselisih pendapat tentang wajibnya wudu bagi orang yang junub, allazi yuridu an yakula aw yashrab. Itu dia. Ya. Yang ingin makan dan ingin minum, apakah wajib? Sudah terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Wa 'ala allazi yuridu an yu'awida ahlahu, dan juga bagi orang yang junub yang ingin kembali yu'awida ahlahu, ya, berjima dengan ahlahu. Ahlu itu maksudnya istrinya. Berjima, mau kembali jima dengan istrinya. Dia junub, sudah jima, junub, kemudian mau jima lagi. Faqala jumhur fi hadza kulli, maka jumhur berkata pada pembahasan ini seluruhnya yang disebutkan tadi isqatul wujub, tidak wajib. Gugurnya kewajiban. Kenapa? Alasannya li'adami munasabati taharah li hadhil asya. Karena tidak adanya kesesuaian apa? Taharah pada ini apa hubungannya makan dengan wudu? Ya. Wudu itu ibadah. Tentunya ditujukan juga untuk perkara ibadah. Perkara ibadah, makan, minum, tidur itu perkara adiyat, itu perkara apa? Adat. Yang memang orang itu membutuhkan semua itu. Nah, itu bukan ibadah dia. Pada hukum asalnya dia bukan ibadah. Bukan ibadah. Terus apa hubungannya disuruh wudu? Paham? Paham? Apa dia paham? Wadzalika, baik. Ini beliau alasannya. Anna taharata innama furidat fi syar'i li ahwali ta'zim kas-shalah. Karena kenapa? Ya. Karena taharah itu hanyalah saja diwajibkan pada syariat li ahwali ta'zimi, karena untuk keadaan-keadaan pemuliaan. Contohnya salat, itu dia maksudnya ibadah. Ya. Dan untuk ibadah, contohnya sholat. Kalau menurut pendapat jumhur tadi, contohnya menyentuh Al-Quran. Ya. Kalau contohnya untuk nanti pembahasan yang lainnya. Mana dia tadi? Sudah selesai? Wa aidan li makani ta'arudil athari fadzalika. Dan juga sebab perselisihannya karena ya kedudukan ta'arud, apa? Adanya ta'arud kontradiktif athar fi dzalika. Hadis-hadis berkaitan masalah ini tadi. Makan apakah wajib untuk apa? Wudu bagi orang yang junub atau tidak. Wa dzalika, demikian itu karena diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu amara al-junuba idza arada an yu'amida ahlahu an yatawadda'a. Ya, karena memang betul telah datang hadis daripada Nabi memerintahkan orang junub apabila dia ingin yu'amida ahlahu, ingin menjimai kembali apa? Istrinya, untuk dia berwudu. Baik, hadis itu ya diriwayatkan Imam Muslim, ada hadisnya. Dan juga diriwayatkan bahwasanya annahu kana, dan juga ada hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'a tsumma yu'amida wa la yatawadda. Nabi ya, itu berhubungan dengan istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, kemudian kembali lagi berhubungan badan dengan istrinya sementara Nabi belum berwudu. Maksudnya kontradiktif tidak dalil. Maka beliau mengatakan wa dzalika ruya anhu ma'al akli wasyurbi li junubi hatta yatawadda. Anda sudah paham semua itu kan? Sudah? Tadi terus kita ulangi. Saya lanjutkan terakhir. At-tawaf. Masalah yang ketiga tawaf. Ya. Zahaba Malik wa Syafi'i. Ya, zahaba Malik wa Syafi'i ila ishtirat wudu fi tawaf. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan wudu dalam tawaf. Wajib wudu ketika antum mau tawaf. Ya. Wa dhahaba Abu Hanifah ila isqatihi, dan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajibnya untuk apa? Tawaf ketika tidak wajibnya berwudu ketika tawaf. Dan sebab perselisihan para ulama berkaitan ini, taraddud di tawaf baina ayatuna yulhaq hukmahu bi hukmi salati aw la yulhaq. Ya. Itu apa? Apa dia? Dikategorikan. Apa? Dikategorikan tawaf itu baina antara dia ya, hukumnya itu digabungkan atau disandarkan seperti hukum sholat ataukah tidak ya digandengkan dengan hukum sholat. Maksudnya apakah? Perselisihan para ulama, apakah tawaf ini sama dengan sholat hukumnya ataukah tidak, itu dia maksudnya.
Ya. Paham Anda? Baik. Makanya antum rajin. Enak ya kalau antum baca langsung, Anda nggak bisa Anda nggak bisa lagi antum kasih belok-belokan antum bisa salah itu saya kasih ini perkataannya apa? Imam siapa? Imam Ibnu Hazm. Ya. Tapi kalau antum mana saya gampang saya putar pelintirin antum. Makanya antum kita semangat saja. Paham kan? Baik. Sampai situ? Itu dia alasannya. Apakah sholat itu tawaf itu sama sholat? Ya. Sehingga hukumnya itu, ya, hukum-hukum anunya itu mengambil hukum sholat, apakah tidak? Paham? Baik. Wadzalika, hal itu, ya, telah tetap daripada Nabi SAW, Rasulullah SAW mana al-haid tawafa. Maksudnya Nabi pernah melarang orang haid untuk melakukan tawaf. Kama mana hal sholat. Sebagaimana Nabi melarang haid untuk sholat. Dan memang itu kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mau haji dan beliau tiba di Mekah ternyata dalam keadaan haid, beliau bersedih. Ya. Nabi melarang beliau untuk melakukan tawaf sebagaimana Nabi melarang melakukan sholat. Baik. Dia mengkiaskan tawaf sama dengan sholat. Fa asbah salata min hadhil jihad. Maka tawaf itu sama dengan sholat daripada sudut pandang ini. Ya, sama-sama dilarang. Ya. Baik. Wa qad ja'a ba'dul athari tasmiyat at-tawafi salatan, ya. Dan telah datang pada sebagian athar hadis penamaan tawaf dengan salat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu at-tawafu kas-salat. Tawaf itu seperti salat illa annakum tatakallamuna fi, kecuali dalam tawaf itu kalian berbicara. Baik. Nabi menamakan salat dengan tawaf dengan salat atau memisalkan tawaf dengan salat. Baik. Maka itu dalilnya. Jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah mengatakan tawaf tidak wajib untuk wudu. Dalilnya apa? Annahu laisa kullu syai'in atau kullu syai'in mana'ahu al-haid fa taharatu syartun fi fi'lihi idza irtafa'a al-haidu kas-sabi 'inda al-jumhur. Baik. Hujahnya Abu Hanifah bahwasanya tidaklah segala sesuatu yang haid itu melarangnya, baik, untuk melakukannya, maka taharah syartun fi fi'lihi. Baik, maksudnya wudu. Perhatikan. Taharah di sini maksudnya wudu itu adalah syarat dalam melakukannya apabila haid itu telah terangkat seperti shaum indal jumhur. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya jika disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya tidaklah semua, perhatikan, ya, tidaklah semua yang haid itu menghalangi untuk melakukan suatu ibadah, maka ya, dia diwajibkan berwudu. Paham gak maksudnya? Ya. Seperti contohnya apa? Ya, misalkan, haid menghalangi apa? Menghalangi sholat. Begitu juga tawaf. Berarti bukan berarti apa? Kita akan mau mengkiaskan tohara yang lain. Kalau ini kan tadi haid dia hadas besar. Paham enggak? Kalau wudu, masa mau dikasihkan maksudnya karena haid menghalangi daripada apa? Daripada sholat dan juga tawaf, maka kita mau mengkiaskan dengan apa? Begitu juga dengan tohara ini, maksudnya tohara wudu daripada hadas kecil, tidak ada. Ya. Bahkan hadis tersebut hanya menjelaskan bahwasanya tidak boleh tawaf bagi orang yang haid, ya. Bukan pada tohara yang lain. Itu dia berkaitan dengan masalah ini. Dalil utama Hanafiyah sebenarnya bukan itu. Dalil Hanafiyah ini, ya, itu adalah berkaitan dengan masalah apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka dan haruslah mereka tawaf di Baitul Atiq, maksudnya Ka'bah. Baik. Hadis ini itu adalah hadisul ahad, ziyadatu 'ala nas naskhun, udah selesai. Antum masih ingat pembahasan ziyadatu 'ala nas nasakh? Baik. Perintah untuk tawaf itu telah tetap dengan Al-Quran. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ini mau menambah daripada teks Al-Quran. Berarti dia ingin menasakh Al-Quran. Kaidahnya apa?
Baik. Karena hadis ini adalah ahad, maka dia tidak bisa menghapus apa? Hadis mutawatir. Tapi untuk anggaran kedua belum paham masalah ini. Karena antum belum pernah membahasnya, belum. Ya, insyaallah kalau antum sudah bahas masalah usul fikih dalam kitab Rawdatul Nadir, antum akan paham pembahasan ini. Adapun anggaran kedua, insyaallah saya sudah paham ya, walaupun saya cepatkan begitu karena mereka sudah mendapatkan pembahasan ini. Antum sabar, nanti insyaallah antum akan dapat. Baik, terakhir 5 menit lagi. Zahabal jumhur, masalah qiraatul Quran wa zikr. Ini ya pertanyaannya, akhwatnya. Membaca Al-Quran ataupun zikir, apakah wajib wudu? Ya. Membaca Al-Quran di sini perhatikan akhwatnya, yang maksudnya membaca Al-Quran ini dunal mashi. Apa? Dunal masyi. Atau masyi. Ya. Tanpa menyentuh kita baca Al-Quran. Misalkan ada Al-Quran, ya, kemudian kita baca Al-Quran di depannya kita tidak sentuh Al-Quran. Ataupun baca dengan hafalan. Adapun zikir subhanallah subhanallah subhanallah, apakah wajib untuk berwudu? Maka zahabul jumhur ila annahu yajuzu li ghairi mutawaddi'in an yaqra al-Qur'ana wa yadhkurullah. Ya, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya apa? Boleh bagi orang yang tidak berwudu untuk membaca Al-Quran dan menyebut Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah, berzikir. Wa qala qaumun la yajuzu dzalika. Dan bahkan sebagian kaum tidak boleh hal itu illa an yatawaddaa. Baik, ini dinukilkan ijma ya. Bahwasanya ijma para ulama boleh untuk membaca Al-Quran dan juga berzikir bagi orang yang tidak punya wudu. Makanya mu'allif di sini tidak menyebutkan siapa ulama yang melarangnya. Ya, baik. Maka ya, ada yang ijma boleh. Antum baca Al-Quran boleh enggak? Boleh. Dan sebab perselisihan begitu hal ini adalah ada dua hadis yang saling kontradiktif. Pertama hadis Abi Juhaim. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, datang dari arah sumur Jamal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada arah sumur Jamal. Sumur ini ada di daerah Madinah, ya. Di dekat lembah Wadi Aqiq. Falaqiyahu rajulun, ada seorang laki-laki yang berjumpa Nabi. Fasallama alaihi, kemudian beliau salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, Nabi tidak membalas salamnya. Hatta aqbala 'alal jidar, sampai Nabi apa? Pergi ke tembok. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian Nabi melakukan apa? Tayammum. Beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Itu maksudnya tayammum. Kemudian beliau menjawab salamnya. Itu dalil gunakan. Bahwasanya Nabi ketika apa? Diberikan salam kan apa? Menjawab salam, beliau tayammum dulu. Maka berarti apa? Tidak boleh. Hadis yang kedua adalah hadis Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuhjibuhu an qiraatil Qur'an syai'un illa al-janabah. Ya, hadis Ali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalanginya untuk membaca Al-Qur'an kecuali junub. Makanya ya boleh. Maka jumhur ulama mengatakan hadis yang pertama dinasakh dengan hadis yang kedua. Baik, annal hadits tsani nasikhun lil awwal. Hadis yang pertama dinasakh, hadis yang kedua menasakh, menghapus hukum hadis yang pertama. Wasar man aujaba al-wudu'a li dzikrillah la tarjil hadis awal. Maka ya, ulama yang mewajibkan wudu berpegang untuk zikir, berpegang untuk mentarjihkan hadis yang pertama. Maksudnya hadis yang pertama dihapus hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sudah bahas dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan wudu kita. Dan sudah banyak masalah yang antum dapatkan dalam pembahasan kita ini, dan ana harapkan antum dapat memahaminya dan dapat menjelaskan kepada orang-orang terdekat antum dan juga kepada masyarakat ketika bertanya masalah ini. Baik, antum paham? Dari pembahasan wudu sudah banyak. Dari masalah apa? Mulai gerakan-gerakan wudu, pembatal wudu, ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang disyaratkan untuk berwudu. Begitu juga dengan masalah masul alal khuf. Masyaallah, antum sudah selesaikan pembahasan wudu. Antum sudah ya, antum harus tahu. Bukan cuma sekadar tahu, tapi antum tahu aqwalnya para ulama berkaitan dengan masalah tadi dan mana pendapat yang rajih. Bahkan jangan pembahasan air juga kan kita selesaikan. Baik, ada yang tanyakan? Ya. Untuk musaf tanpa ada wudu. Tapi di sini ada kutipan ijma yang dinukil di Al-Mughni dan Majmu' dan Majmu' fatwanya bahwasanya
para sahabat itu sepakat tidak bolehnya seorang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Para sahabat. Ajma'al sahabatu adal qawli bi adam Kan itu dia. Nukilan ijma tersebut. Kan? Ya, nukilan ijma tersebut. Apakah itu dia tadi? Ya. Nukilan ijma tadi, ya. Apakah betul adanya apakah tidak? Ya. Tadi, ya. Masalah tadi nukilan ijma tadi, ijma para sahabat. Nah, Itu yang anunya. Ya. Tapi kalau seperti tadi, ya, tentunya kalau kita sudah paham terhadap apa yang dia analisis tadi, ya, berarti beliau tidak menjadi nukilan ijma tadi. Tidak mungkin kalau ijma beliau akan menyelisihinya. Kalau memang betul-betul itu ijma. Paham maksudnya? Ya. ini ada yang mencoba diskusi tentang ijma tersebut. Tadi, apa itu? Orang para tabiin mereka menyelisih ijma tersebut. Itu Kan kan. kalau sudah terjadi ijma Kan makanya di situ kan nisbatul ijma. Ini dia gitu kan. Makanya penyandaran ijma tadi gitu kan. Apakah benar atau tidak ini yang kita bahaskan. Kalau memang betul benar, kan, maka kan tidak bisa kita menyelisih ijma para sahabat. Makanya dengan adanya tadi sebenarnya itu ada tabiin yang menyelisih, maka berarti diragukan adanya ijma tadi. Paham nggak? Tidak mungkin tabiin itu dia. Kalau memang betul ada ijma para sahabat, mereka akan menyelisih ijmanya para sahabat. Tidak mungkin. Ketika itu ada ijmanya para sahabat, makanya kan dakwah ijma itu adalah dakwah yang sangat berat sekali untuk kita mendakwakannya. Ya. Baik, itu dia. Makanya kan ada tabiin yang menyelisih ya. Baik, ada lagi? Muawadah ahli. Yang antum tanyakan apa? Yang muawadah apa? Muawadah ahli. Hukum apa? Hukum orang junub yang boleh nggak berwudu apa? Mau berhubungan lagi dengan keluarga gitu. Hukum. Antum makanya antum kasih jelas sebenarnya antum. Baca Al-Quran tanpa Baik, membaca Al-Quran tanpa berwudu. hadis yang kedua ini bahwa ada yang menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran ketika junub, berarti zahirnya di sini boleh baca Al-Quran tanpa wudu kecuali junub. Nah, Junub tidak boleh baca Al-Quran. nah. Baik, ya. Betul. Afwan. Ya, jazakallahu khair atas anunya. Betul, itu zahirnya daripada hadis tersebut. Ya, itu zahir daripada hadis tersebut. Baik, sekarang betul saya lupa untuk itu ya. Mengkajinya tadi itu. Itu tadi. Zahirnya apakah ya bukan zahir yang enggak gitu kan? Ini yang ada walau alam bisawab. Ya, ana belum bisa pembahasan. Ada pembahasan baru. Tadi kan wudu ini. Tadi ya. Ini kan ada wudu. Ya. Tadi wudu yang kita bahas kan. Sekarang bagaimana kalau junub? Berdasarkan hadis Ali, sahabat Ali tadi, ya. Berdasarkan sahabat Ali mengatakan Nabi SAW tidak ada yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Dan zahir hadis tersebut bahasanya apa? Tidak boleh. Ya. Itu zahirnya. Tapi sekali lagi paham kan, kita harus mencari dalil. Mencari dalil yang ketika ada zahir, ya. Kita lihat apakah ada dalil yang memalingkan zahir tersebut atau tidak. Dan ini Ana belum sempat untuk mengkajinya. Ya, jazakallahu khair pertanyaan antum. Mudah-mudahan bisa kita kaji. Baik, Ana tugaskan antum untuk membahasnya juga. Jangan hanya terus. Baik, antum ilham. Cari bahasan tersebut. Ya, antum semuanya. Ya, antum angkatan khusus angkatan pertama. Antum cari pembahasan tersebut biar memberikan faedah kepada kita semuanya. Dan Ana akan cari juga. Ya, bukan berarti Ana diamkan. Ya, nanti Ana lihat pembahasan antum. Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama atau tidak. Itu dia. Ada lagi? Tidak ada? Tapi kalau tidak ada, ya kita insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah akan masuk pada pembahasan baru Kitabul Ghusli. Ya. Bab untuk mandi. Bab mandi. Ya. Bab mandi. Mandi janabah maksudnya, bukan mandi bersih, mandi janabah. Guys, kita duduk panggilan yang kita majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.